Halo lurku semuanya, gimana nih kabarnya lur? Semoga dalam keadaan sehat dan mood yang baik-baik aja ya lur ya. Jadi, kali ini kita bakalan ngelanjutin Donghua series yaitu Renegade Immortal. Dan buat teman-teman yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu, linknya ada di deskripsi. Sebelum kita lanjut, bolehlah ya untuk di subscribe tipis-tipis agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, siapkan kopi, luruskan kaki. Hormati gurumu, sayangi temanmu, cintai pacarmu, itulah tandanya kita masuk ke intro. Let's go! Oke lur, mengingat sedikit dari episode kemarin, di mana setelah dikurung 3 bulan oleh senior Shinsa yang takut akan perebutan gelar, sayangnya Wang Lin masih bisa meloloskan diri dan menantangnya di depan semua orang. Di sana, tepat di depan aula dari murid ungu, Wang Lin bilang kalau ia tak pernah mengganggu siapapun. Namun siapapun yang mengganggunya pasti akan mati, ya kan? Tapi di sana senior Zhouan lah yang sok-sokan menghalangi dan mencoba melawan Wang Lin. Zhouan bahkan sampai menggunakan teknik tanahnya. Namun sayangnya this is King Wang Lin ya lur ya. Bermodalkan bendera 1 miliar, King kita sudah bisa mengacak-ngacak senior tersebut. Seperti Cho dari King Shogun yang mengacak-ngacak tim Orange semalam ya kan. Waduh, lagi-lagi bahas ML ya. Lagi seru-serunya soalnya season ini lur kalau kalian nonton. Tentunya karena Zhouan sudah 2 kali menyinggungnya, spesial yang kali ini Wang Lin beneran tak akan melepaskannya. Awalnya karena ini adalah hari ulang tahun dari gurunya dan di sini juga ada banyak tamu yang penting. Zhouan lah yang kali ini ketar-ketir dan menyuruh Wang Lin untuk bersikap sopan. Sayangnya kemarahan King Wang Lin sudah tak bisa diredam lagi. Bahkan ketika Shinsa lah yang turun tangan, Wang Lin tetap tak peduli sama sekali. Dalam sekejap, Wang Lin mengeluarkan teknik api Phoenix-nya. Sontak, senior Shinsa pun langsung merespon cepat dengan menggunakan teknik bertahan. Tapi sayangnya, meskipun Shinsa selamat, Zhouan sudah tertangkap oleh King Wang Lin. Awalnya, Zhouan masih sangat percaya kalau Wang Lin tak akan berani membunuhnya. Nyatanya, ini adalah hari besar dari gurunya. Namun Wang Lin yang memang ingin membuktikan diri tak pernah memandang itu dan tetap mengeksekusi pria tersebut ya lur ya. Bahkan tanpa banyak bicara, jiwa dari Zhouan langsung dimasukkan ke dalam bendera miliknya. Tak hanya itu, Wang Lin juga langsung menantang Shinsa untuk berduel. Tapi di sana Shinsa mencoba memanfaatkan aturan yang ada. Ia bilang karena Wang Lin sudah membunuh sesama murid, jadi para tetua penegak hukum harus menangkapnya. Namun lagi-lagi Wang Lin pun hanya menegaskan siapapun yang menghalanginya akan jadi musuhnya juga. Saat itulah para tetua yang awalnya ingin bergerak langsung mengurungkan niat. Bahkan Shinsa yang meminta bantuan dari Nona Xingmeng, si Nona juga tak berani sama sekali. Apalagi hutangnya dulu juga sudah ia lunasi tepat 3 bulan yang lalu. Pada akhirnya karena sudah seperti ini, duel di antara mereka pun tak bisa dihindari lagi. Dengan cepat, Wang Lin langsung mendominasi pertarungannya menggunakan 2 pedangnya. Namun layaknya villain yang rese, Shinsa tidaklah selemah itu ya kan. Ia pun akhirnya mengeluarkan jurus andalannya dengan mensiumon sebuah iblis raksasa. Semua yang melihatnya benar-benar sangatlah kaget. Yang ternyata teknik ini disebut sebagai Rosiluman, di mana Tian Yunzila yang menanamkan benihnya ke tubuh Shinsa. Wang Lin yang melihatnya awalnya tidaklah gentar sama sekali. Ia pun dengan cepat merespon dan mengeluarkan 3 roh tetua utama dari bendera 1 miliar. Tapi tanpa diduga, kekuatan dari Rosiluman benar-benar sangatlah kuat. Sekelas 3 tetua utama bisa diimbangi dengan begitu mudah. Pada akhirnya Wang Lin juga tak mau bermain-main dan segera mengeluarkan kereta penembak dewa. Meski begitu Wang Lin yang melihat Rosiluman tetap saja dibuat kaget. Karena memang teknik ini sangatlah mirip dengan sosok dari klan Dewa Gunung. Tapi sayangnya belum sempat bentrokan besar terjadi, pertarungan mereka malah harus terhenti. Di mana yang menghentikannya bukanlah Tian Yunzi melainkan adalah senior Chili.
Di sanalah alih-alih membela Shinsa, senior Chili malah sangatlah marah. Nyatanya benih rok siluman yang baru saja terbentuk malah digunakan secara paksa. Tak hanya itu, senior Chili juga memberitahukan kalau perebutan gelar putra Tianyun nanti, senior Shinsa tak akan berpartisipasi. Awalnya senior Shinsa pun benar-benar sangatlah kesal. Namun karena ini adalah perintah dari Tianyunzi, mau tak mau Shinsa pun hanya terdiam. Sebaliknya untuk Wang Lin, senior Chili malah sangat memujinya. Katanya jika bukan karena benih roh siluman, Wang Lin pasti sudah menang. Pada akhirnya senior Chili lah yang meminta maaf kepada para tamu atas keributan yang sedang terjadi. Selain itu ia juga memberitahukan kalau besoklah Tianyunzi akan berpidato. Kembali kepada Wang Lin, di sana ia tetap saja memikirkan soal roh siluman yang sangatlah mirip dengan kemampuan dari klan Dewa Kuno. Tapi di waktu yang sama, senior Bai Wei dan Nona Xingmeng pun menghampirinya, di mana mereka berdua mulai menaruh respek dan siap menyerahkan gelar putra Tianyun kepada Wang Lin. Bahkan Nona Xingmeng sampai memberikan 2 teknik sekaligus atas permintaan maafnya kemarin. Satu teknik teleportasi dan satunya lagi adalah teknik terlarang ciptaan dari gurunya. Tak hanya mereka berdua, hampir semua tamu juga menaruh respeknya kepada Wang Lin ya lur ya. Wede. Satu pelajaran yang bisa diambil hanya dengan membuktikan dirilah kita akan dihargai, ya kan? Pada akhirnya tanpa berlama-lama Wang Lin pun segera memahami kedua teknik tersebut. Teknik teleportasi membuat Wang Lin pun sangatlah kaget karena memang hanya dengan beberapa detik saja ia bisa berpindah sejauh ratusan mil. Sementara teknik kedua tadi ternyata adalah teknik 9 putaran penyulingan abadi, di mana teknik itu bisa mengubah kekuatan abadi biasa menjadi kekuatan Golden Immortal. Tapi sayangnya, 2 kekuatan abadi ini tak bisa disatukan sehingga Wang Lin hanya bisa menyimpannya di tangan kiri. Kemudian keesokan harinya demi mendengarkan pidato dari Tianyunzi, semua murid dari 7 cabang warna berkumpul semua di altar sekte. Di sanalah Wang Lin lagi-lagi dibuat kaget melihat para murid di cabang lain. Nyatanya selain dipenuhi oleh rana transformasi tubuh tahap terakhir, beberapa orang juga sudah di rana Ascendan. Tentunya ia pun sadar dengan beberapa murid yang ada di sini saja, mereka sudah bisa meratakan satu planet Suzaku. Sampai pada akhirnya The Big Boss Tianyunzi akhirnya muncul. Ternyata pidato dari Tianyunzi ini bukan sekedar omongan belaka, melainkan ingin berbagi pemahaman kultivasi kepada mereka semua. Tapi sebelum itu datanglah seorang tamu yang hebat. Tamu ini adalah teman dari Tianyunzi yang bernama Sun Zogan, seorang utusan dari aliansi kultivator, di mana ia bersama dengan seekor musang yang unik. Tak hanya itu, kedatangannya ini juga memberikan sebuah hadiah ulang tahun berupa artefak abadi kelas menengah ke atas. Namun, karena Tianyunzi sudah terlalu OP, ia pun langsung mewariskan senjata itu kepada salah satu muridnya yang bernama Kun Pengxing. Sementara musang sendiri, tiba-tiba ia malah menghampiri Wang Lin. Di sanalah Wang Lin pun sadar kalau ini adalah musang bintang yang sangat menyukai Dewa Kuno. Tentunya alasan musang menghampirinya karena di tubuh Wang Lin terdapat aura Dewa Kuno ya lur ya. Pada akhirnya Wang Lin pun hanya memberinya giok dewa, membuat musang pun segera menghampiri tuannya lagi. Kemudian sebelum memulai pidatonya, Tianyunzi juga memberikan kesempatan kepada semua orang untuk bertanya. Di sana Tianyunzi mengatakan satu persatu rana kultivasi hingga ke tahap Ascendan. Setelah itu barulah mereka akan memasuki langkah kedua yang sudah pernah Mimin jelaskan. Di mana langkah kedua ini adalah transisi antara kultivasi dan juga Dao. Belum sampai di situ, ternyata kultivasi di Donghua Renegade ini juga ada langkah ketiga yang disebut sebagai esensi sejati Dao ya lur ya. Tapi sayangnya ia sendiri tak mengetahui banyak tentang langkah ketiga. Namun meskipun begitu, ia bilang jika takdir menghendaki seseorang bisa saja mencapai ke titik tertinggi. Namun jika tidak, meskipun sudah berkultivasi selama ribuan tahun, mereka akan mentok di situ-situ aja ya kan? Mendengar itu, Wang Lin pun langsung sadar kalau dirinya yang sekarang bahkan belum menyelesaikan langkah pertama. Pada akhirnya Wang Lin pun memberikan satu pertanyaan.
di mana jalan kultivasi seringkali ada 3 sebutan, kultivasi abadi, kultivasi kebenaran, dan kultivasi Dao. Dan yang menjadi pertanyaannya, kenapa sang guru hanya menyebutnya sebagai kultivasi Dao dan bukan yang lain? Yang ternyata jawabannya sederhana karena dunia abadi atau dunia dewa sudah tiada. Jadi sebutan kultivasi abadi itu berasal dari zaman kuno, di mana saat itu dunia dewa adalah tempat suci dari para kultivator. Sementara kultivasi kebenaran bisa diartikan sebagai kebenaran yang hakiki. Namun sejak dunia dewa hancur, para kultivator bagaikan pohon tanpa akar dan mulai mengembara sendirian. Di momen itulah terciptalah istilah dari kultivasi kebenaran. Tapi karena abadi dan kebenaran sudah menjadi masa lalu, penyebutannya di zaman sekarang diubah menjadi kultivasi Dao. Namun Dao yang dimaksud bukanlah Dao langit, melainkan Dao yang berarti adalah jalan. Di mana karena hampir semua kultivator tak ada yang tahu tentang langkah ketiga ini, jadi mereka harus mencari jalannya sendiri agar bisa mencapai ke tahap tersebut. Awalnya Wang Lin yang mendengarnya sedikit meragukan apakah rana langkah ketiga benar-benar ada. Namun Tian Yunzi hanya menjawab kalau dulu 30.000 tahun yang lalu ia pernah bertemu dengan seseorang yang sudah mencapai rana langkah ketiga. Tapi sayangnya orang tersebut hanya muncul sesaat saja dan kemudian langsung menghilang. Bahkan sampai sekarang tak ada kabarnya lagi. Sontak mendengar semua penjelasan itu, satu persatu para murid pun juga mulai bertanya. Sampai 3 hari kemudian, tiba-tiba kenalan lama kita juga muncul di sekte Tianyun. Sosok itu adalah Ling Tianhu selaku ketua sekte pedang Tianhu, di mana sosok ini pernah kita temui ketika di dunia dewa dulu ya lur ya. Ternyata alasannya datang ke sini bukan berniat baik, melainkan ingin menantang sekte Tianyun. Ketua Ling bahkan langsung menteleport para muridnya dan siap untuk bertarung. Melihat itu bukannya gentar, Tian Yunzi malah memanfaatkan keributan ini untuk memperlihatkan teknik dewa kelas menengahnya. Jadi teknik ini adalah teknik pemanggil dewa kelas menengah, di mana dulunya digunakan oleh orang-orang di dunia dewa untuk menyeberangkan para kultivator ke dunia dewa itu sendiri. Saat itulah ketika teknik diaktifkan, langit pun langsung terbelah dan muncullah satu sosok naga yang besar. Tak hanya itu, semua murid dari sekte Tianhu seketika langsung ditarik masuk ke dalam portal dan diteleport entah kemana. Yang ternyata itu adalah ulahnya utusan penyeberang dari dunia dewa. Tujuannya memang untuk menyeberangkan para kultivator dari alam bawah. Sontak ketua Ling yang melihatnya benar-benar sangatlah kaget. Namun Tian Yunzi hanya bilang kalau semua murid tadi akan kembali sendiri dalam waktu 3 hari. Sementara Wang Lin sendiri karena dirinya juga memiliki roh silin, monster silin milik ketua Ling awalnya sempat merespon. Untungnya Wang Lin dengan cepat menyembunyikannya. Apalagi setelah kejadian barusan, ketua Ling sudah tak mau macam-macam lagi. Di sana ia pun hanya mengingatkan kalau 3 bulan lagi gerbang roh siluman Laut Timur akan segera dibuka. Jadi mereka akan bersaing di sana saja. Barulah setelah itu Tian Yunzi pun bilang karena di antara 7 cabang hanya cabang ungu dan kuning lah yang belum memiliki gelar 7 putra Tianyun. Jadi hari ini ia pun akan memulai turnamennya untuk menentukan siapa yang akan menyandang gelar tersebut, ya kan? Wede. Namun sayangnya episode yang kali ini harus berakhir sampai di sini. Bagaimanakah kelanjutan dari King Wang Lin? Kalau kita lihat dari preview episode berikutnya, persaingan dalam memperebutkan gelar juga sangatlah seru. Senior yang sebelumnya menghilang, sekarang tiba-tiba kembali lagi demi mendapatkan gelarnya itu. Tapi kita harus menunggu sampai minggu depan untuk mengetahui kelanjutannya. Kalau kalian suka dengan konten ini, jangan lupa kasih jempolnya, kasih hype-nya, subscribe biar nggak ketinggalan update, dan share ke berbagai platform untuk mensupport channel tercinta ini ya lor ya. Oke lah, gua Rian pamit undur diri, sampai jumpa di konten berikutnya. Arigatou.
Siap.